Jujur ya, kalau anak ketiga ini aku merasa lebih nyantai, Pak. Jadi aku punya cerita sama suami aku gitu. Kita tuh sering berantem. Sometimes aku juga ngerasa kayak, aduh aku nih merasa bersalah banget nih jadi orang tua kok nggak bisa menemani dia gitu. Jadi pengorbanannya itu ya di waktu itu sih. Aku kepingin nanti kalau anak-anak udah besar, dia itu ingat mamanya ini selalu ada buat dia, apalagi di saat dia itu lagi kesulitan. Nah, ngomong parenting nih, Ibu kan baru resmi menjadi ibu 3 orang anak gitu. Ya. Ada nggak sih rutinitas yang mungkin baru gitu bagi ibu, mungkin ya udah nyaman, kemarin anak 2 tuh udah enak ngatur schedule udah kayak gini, ketika lahir anak ketiga tuh gimana nih untuk rutinitas ibu gitu, ada perubahan baru nggak? Oke. Jujur ya, kalau anak ketiga ini aku merasa lebih nyantai, Pak. Lebih nyantai malah. Iya. Karena mungkin gini, sudah tahu gitu loh, dari pengalaman anak pertama sama anak kedua gitu kan. Kalau anak pertama tuh dulu lebih rempong aku ngerasanya. Karena new mom juga iya, ya. new mom aku nggak tahu ini nangis terus kenapa ya gitu. ASI aku nggak cukup atau kenapa gitu, nggak tahu itu. Nah, cuman anak ketiga ini karena sudah pengalaman punya 2 anak, jadi menurut aku sudah lebih gampang gitu. Cuman memang lebih banyak butuh support sistemnya gitu. Jadi lebih siap gitu ya. Ya, menurut aku lebih siap untuk mengatur schedule-nya. Jadi nggak kaget atau gimana gitu. Iya, gitu sih. Jadi lebih enak juga untuk beradaptasi ya. Betul. Oke. Nah, gimana sih Bu cara Ibu untuk membagi waktu sebagai seorang working mom dan juga untuk keluarga? Jadi aku punya cerita sama suami aku gitu. Kita tuh sering berantem karena aku itu tidak bisa membagi waktu gitu. Karena setiap kali ada masalah di kantor aku tuh bawa pulang. Nah, sedangkan suami aku dia itu tuh bisa nih sangat profesional. Kalau di kantor kita lagi perbedaan pendapat berdebat gitu. Nah, dibawa nggak sampai itu dibawa ke rumah gitu. Jadi setelah di atas jam 4 itu dia sudah nggak mikirin itu gitu. Dia udah kayak bisa di rumah tuh kayak biasa aja gitu. Nah, cuman kadang mungkin karena kita juga cewek ya. Iya, karena cewek tuh banyaknya perasaan ya Bu ya. Kayak apa itu dipikirin, overthinking sendiri. Betul. Padahal hal itu tuh nggak perlu dipikirin yang gimana ya, terlalu berlebihan. Betul, gitu. Ya. Jadi dulu itu tuh aku bawa sampai ke rumah. Nah, akhirnya sekarang aku belajar dari suamiku ini. Dan kita buat perjanjian di atas jam 4 kita sudah nggak usah ngomongin kerjaan. Gitu sih. Nah, sometimes itu memang kayak kadang itu tuh bisa kepikiran lah ya tiba-tiba malam-malam gitu. Cuman akhirnya kita ingetin lagi, udah nggak usah ngomongin kerjaan, besoknya aja ya kita diskusi lagi, kayak gitu sih biasanya. Jadi itu strategi aku untuk membagi waktu pekerjaan, ya udah dari jam 8 sampai jam 4. Nah, setelah jam 4 kita waktu sama anak-anak, sama keluarga, kayak gitu. Oke. Bu Elvina, gimana sih cara Ibu tuh bisa menjaga mental health? Karena kan Ibu tuh kayak bener-bener sibuk ya, atau misalnya seperti tadi tuh jam 8 sampai jam 4 tuh kerja, terus ngurus anak. Apalagi sekarang lagi proses breastfeeding atau menyusui ya. Gimana bisa kayak tetap on point, misalnya kayak malam udah breastfeeding, terus besok paginya harus meeting gitu. Gimana cara Ibu untuk menjaga mental health ini? Kalau pengalaman aku itu harus menemukan support system sih. Penting banget ya. Penting Siapa banget. Bu support system Ibu? Suami aku sama suster. Jadi kalau nggak ada suami sama suster sih mungkin aku akan sangat-sangat terpontang-panting juga gitu ya. Nah, ya puji Tuhannya sih dipertemukan dengan suster yang langsung baik juga gitu ya, yang langsung bisa cocok gitu. Nah, suami aku pun itu juga nggak hanya maksudnya ya udah itu urusan kamu lah sebagai ibunya gitu. Enggak, ternyata dia itu juga orangnya itu mau hands on gitu, untuk dia itu juga taking care
untuk bantu bersihin popoknya. Terus mungkin nih ketika aku lagi pumping, dia yang gendong untuk gelegein dulu apa ya, dibantuin iya gitu dibantuin ya. Kayak gitu ya. Itu sih, cuman mungkin memang butuh komunikasi di awal dulu gitu, karena sometimes sebagai new parents kita kan bingung nih, nggak tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu ya. Nah kita sama-sama komunikasi. Aku ini kesulitan nih kalau pas aku lagi pumping terus anaknya nangis, aku minta tolong kamu bisa hands on bantu ya, kayak gitu sih. Karena sometimes itu kan nggak langsung peka juga benar. Jadi lebih ke komunikasi, strategi untuk mendapatkan support sistemnya ini gitu. Menarik ya. Jadi memang kalau dalam proses kayak proses parenting itu, apalagi jadi seorang working mom, itu perlu banget yang namanya support system. Iya gitu sih. Ya. Kalau tanpa support system tuh kayak mungkin, aduh aku pusing, aku nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Nah butuh juga nih support system yang bisa diajak sharing. Iya, karena sometimes mungkin kan kalau suami kan berbeda lah ya sama wanita. Ya, cara megangnya dan segala macam, cara ngerawatnya kayak gimana gitu ya. Nah itu juga aku juga punya nih sosok kakak iparku yang biasanya aku bisa sharing-sharing sama dia gitu. Nah Bu Elvina, boleh tahu nggak sih Bu pengorbanan terbesar yang pernah Ibu berikan untuk menjalani kedua peran ini? Pengorbanan terbesar, waktu sama pikiran kayaknya. Kalau aku ngerasa tuh sometimes gitu ya, waktu itu nggak cukup gitu ya, satu hari itu 24 jam. Ternyata lebih ya Bu. Gitu. Nah jadi untuk di pekerjaan itu kalau misalkan setiap hari itu pasti ada aja gitu kan, ada aja, nggak tahu deh masalah apa gitu, mungkin apa yang perlu harus diselesaikan, apa yang perlu dikembangkan, itu pasti ya setiap hari itu pasti ada gitu. Nah kalau misalkan kita itu nggak bisa menentukan waktunya gitu ya, memprioritaskan waktunya gitu dengan keluarga, itu kan akan sangat sulit gitu ya untuk bisa balance gitu. Menurut aku sih pengorbanan terbesarnya itu ya di waktu gitu. Nah sometimes pun kalau misalkan aku lebih prioritas ke pekerjaan, nah waktu untuk anak-anak ini kan juga berkurang gitu ya. Nah sometimes aku juga ngerasa kayak aduh aku nih merasa bersalah banget nih jadi orang tua kok nggak bisa menemani dia gitu. Jadi pengorbanannya itu ya di waktu itu sih. Nah terus yang kedua itu di pikiran. Kalau anak waktu dia lagi sakit kayak gitu-gitu itu kan kepikiran ya. Dan juga gimana ya cara strategi prioritinya gitu loh. Kalau misalkan anak lagi sakit ya aku harus memprioritaskan anak-anakku dong. Nah pikiran ini kan juga ya sambil jaga, ya sambil mikirin kerjaan gitu. Jadi itu sih yang aku ngerasa itu tuh pengorbanan banget gitu sebagai working mom dan juga ibu rumah tangga ya. Satu hal yang Bu Elvina ingin anak-anak ingat tentang Bu Elvina. Aku kepingin nanti kalau anak-anak udah besar, dia itu ingat mamanya ini selalu ada buat dia, apalagi di saat dia itu lagi kesulitan gitu. Karena aku merasa orang tuaku itu tuh selalu ada buat aku, dan aku merasa ketika mereka itu ada, apalagi ketika aku lagi dalam masa-masa sulit, itu tuh aku ngerasa disayang gitu. Jadi aku kepingin anak-anakku juga bisa mengingat aku tuh ketika aku selalu ada ketika mereka itu lagi sulit gitu. Nah, Bu Elvina, kita ada segmen untuk parenting update. Di sini tuh kita ada artikel. Mungkin Bu Elvina bisa kayak ngasih pendapat gitu ya. Nah, artikelnya itu judulnya tentang Strawberry Parents, pola asuh yang membentuk generasi rapuh. Sekarang kan emang lagi lagi banyak diomongin tentang Strawberry Parents. Nah, benar nggak sih kalau pola asuh ini akan membentuk generasi rapuh? Kalau menurut aku
iya sih, bakalan merusak sih. Oh iya, oke. Gak tahu sih, karena gini ya, kalau menurut aku ya, kalau kita tuh terlalu memanjakan anak kita, nurutin dia tuh maunya apa gitu ya. Nah, dunia ini tuh kan nggak bisa nurutin semua kemauan dia. Mungkin mamanya tuh bisa, tapi orang lain gitu ya yang ada di dunia ini itu belum tentu loh bisa nurutin kamu. Nah, kalau dia tidak dipersiapkan dengan itu gitu ya, karena dia tuh kebiasaannya selalu diturutin, ya pasti akan rusak sih menurut aku gitu. Oke. Lindungi peralatan makanmu dengan Norchopedis Dryer. Double protection dan bunuh kuman hingga 99,9%. Norchopedis Dryer, solusi peralatan makan higienis nomor 1 untuk keluarga. Kita akan berikan waktu untuk Bu Elvina mempromosikan Polki nih. Mungkin masih ada nih parents di rumah yang masih ragu-ragu mungkin untuk beli Polki. Boleh Bu Elvina kasih statementmu. Oke. Ini live streaming ya. Sedikit ada live streaming di podcast ini. Halo mami-mami yang lagi nonton. Mungkin aku jelasin sedikit kali ya Polki itu apa gitu. Jadi Polki adalah brand pembersih yang value-nya kita tuh pembersih kita semuanya aman dan tidak menggunakan chemical yang keras gitu. Jadi mild formula gitu. Nah, kita punya 4 produk. Nah, yang pertama itu ada pembersih kerak serbaguna. Itu yang ini. Yang kecil. Nah, pembersih kerak serbaguna ini fungsinya adalah untuk membersihkan kerak-kerak air pada produk berbahan metal stainless steel atau kaca. Contoh, itu di shower kamar mandi atau di panci. Nah, itu biasanya kan habis masak, itu kan ada kerak-keraknya ya. Nah, itu tuh biasanya dibersihkan pakai si Polki pembersih kerak ini. Nah, keunggulannya dia itu aman di tangan dan dia itu tidak berbau. Jadi nggak perlu pakai sarung tangan, nggak perlu pakai masker, langsung aja dituangkan dan digosok pakai spons. Biasanya gosoknya pakai sponsnya Polki juga nih yang ini. Ini namanya Polki Scrubby. Nah, Polki Scrubby ini dia teksturnya itu agak sedikit abrasif gitu ya, keras, bukan keras sih. Keras tapi tetap tidak merusak gitu. Jadi dia itu ada tekstur kasarnya yang membantu supaya kerak-keraknya itu bisa lebih cepat bersih kayak gitu. Nah, selain yang ini, kita ada juga yang Polki Nut Keramik. Polki Nut Keramik ini untuk membersihkan kamar mandi biasanya. Jadi lantai-lantai kamar mandi itu biasanya banyak yang kuning-kuning. Nah, itu bisa dibersihin pakai Polki pembersih nut keramik. Setelah itu ada Polki pembersih kulkas. Nah, pembersih kulkas nih yang dapat rekor muri nih dulu. Nah, pembersih kulkas fungsinya adalah untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam kulkas. Selain membersihkan noda, dia itu juga bisa membunuh bakteri dan kuman. Ada nih hasil uji tesnya. Jadi bakteri Salmonella, E. coli itu kita ujikan apakah Polki ini nih berhasil membunuh kuman-kuman tersebut, bakteri-bakteri tersebut gitu. Nah, ini kita sudah ada hasil ujinya. Nah, keunggulannya dia ini food safe. Jadi kalau misalkan terkena makanan itu nggak apa-apa banget. Nah, terus yang keempat itu ada Polki Kitchen Cleaner. Nah, Polki Kitchen Cleaner ini fungsinya untuk membersihkan minyak-minyak. Jadi di kompor biasanya setelah masak itu kan nyiprat ya minyak-minyaknya, setelah goreng, nah itu kan nyiprat. Nah, pakai Polki Kitchen Cleaner ini dia bisa mengangkat minyak-minyak itu dengan cepat. Biasanya sih 1 kali semprot aja itu udah keangkat, langsung keset. Boleh dicoba ya nanti. Nah, selain itu keunggulan dia juga anti lalat. Jadi baunya dari si Polki Kitchen Cleaner ini tuh nggak disukain sama lalat gitu. Ini juga food safe, jadi aman untuk kalau misalnya nih nggak sengaja terkena makanan itu aman banget. Nah, ini ada yang terbaru. Sebetulnya ini pembersih kulkas, cuman packagingnya itu lebih banyak aja, 1,5 liter dan dia ada spoutnya. Jadi kalau nuangin tuh gampang gitu. Jadi udah isi ulangnya. Betul. Nah, kalau
mungkin bisa share untuk Instagramnya, mungkin bisa di follow. Oh iya, jangan lupa follow di Instagramnya Polki Indonesia dan juga di TikToknya kita. Nah, kita bakalan banyak ada promo-promo juga. Nah, buat parents di rumah yang ingin mendapatkan produk Polki itu juga sudah tersedia di Paninti App. Betul. Oke, jadi bisa langsung check out melalui Paninti App. Nah, sekarang mungkin kita challenge ya Bu ya untuk pembersihan Nourish dengan Polki. Oke. Ini kalau untuk membersihkan Nourish itu, ini kan ada beberapa kerak-kerak juga nih Bu. Ini baiknya kita pakai yang mana Polkinya? Yang ini. Oke, yang ini ya. Wow, tuh langsung keangkat. Nanti kelihatan waktu ini ya. Udah dibilas kali ya. Soalnya ini kan masih putih-putih ini ya. Nah, nih kerak-keraknya hempaskan, siram pakai air bersih gitu ya. Terus habis gitu oke. Nah, bersihkan kerak-keraknya. Betul sekali. Dipasang kembali dan langsung. Kalau ini dicuci biasa aja ya Bu ya. Kita cuci aja biasa pakai Polki Polki kerak. Pembersih kerak. Nah, tadi udah challenge ya Bu, kayak hasilnya luar biasa sekali. Jadi sekali usap langsung bersih ya bareng Polki. Boleh spill nggak sih Bu produk Paninti yang udah pernah Bu Elvina pakai? Banyak. Banyak ternyata. Iya. Jadi waktu produk Paninti yang pertama kali aku punya itu tuh yang slow cooker, yang punyanya Emily ya. Nah, terus habis gitu sama itu loh ada juga yang kayak tempat makan. Nah, dia tuh susun 3 tingkat tapi dia itu bisa nge-steam juga. Apa ya itu namanya ya? Lunch electric cooker box. Iya, electric box. Ya, cooker box itu aku punya. Terus habis gitu yang Nourish karena ya punya anak wajib untuk mensteril kan. Aku banyak ya Bu ya. Iya. Nah, yang Nourish itu aku beli yang paling besar. Jadi bisa untuk ngesterilin piring-piring aku juga kayak gitu. Jadi selain untuk perlengkapan baby juga bisa untuk perlengkapan dewasa. Betul. Gitu ya. Karena aku punya pengalaman nih. Jadi kemarin itu anak aku tuh sempat kena bakteri H. pylori. Nah, sebetulnya anak aku ini bukan bayi ya. Dia tuh udah umur 5 tahun gitu. Nah, cuman kenapa ya kok dia itu bisa kena bakteri H. pylori? Curiganya aku itu tuh mungkin nih dari air keran yang untuk cuci-cuci itu loh. Jadi makanya aku merasa penting banget setelah cuci itu juga di steril lagi gitu, di UV lagi ya supaya benar-benar steril gitu sih. Kalau cuma dijemur doang aku ngerasa itu kurang bersih. Iya sih, karena di lap-lap pun juga kita nggak tahu lapnya bersih atau enggak. Betul. Ya Bu ya. Nanti langsung dimasukin ke sterilizer. Masukin sterilizer, udah deh kering. Oke, buat parents di rumah yang pengen mendapatkan produk-produk atau samaan sama Bu Elvina juga bisa langsung check out melalui Paninti App. Oke Bu Elvina, terima kasih banyak udah menemani kita di Parenting Story hari ini. Terima kasih sudah hadir dan berkesempatan untuk menemani. Pokoknya hari itu dapat insight-insight baru ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next real life story of parenting. Bye-bye.